Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Ketua BKM dan unsur pengurus masjid, para asatid, para orang tua saya, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, malam ini kita sudah masuk malam yang ke 26. Ada yang 21. Nah, barang satu lain macam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya ingin mengajak orang tua saya menukil dua ayat yang Allah sebutkan pada surah Az-Zariyat dan surah Al-Imran. Yang ayat ini menjadi renungan kita karena pasti kita akan melalui waktu itu. Satu, pada surah Az-Zariyat Allah menyebut wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahar mereka istighfar pada Allah. Pada surah Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang menyatu pada dirinya istighfar yang mereka lakukan pada waktu sahar. Dua redaksi ayat ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat ya, surah Al-Imran dengan surah Al-Zariyat. Dua redaksi ini istighfarnya redaksinya berbeda. Satu dalam bentuk isim fa'il, satu dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yastaghfirun, ini sama dengan muttaqin dengan takun. La'allakum tattaqun, hudal lil muttaqin. Kalau muttaqin kira-kira sudah jadi barang, proses sudah dia lewati. Mau kemana pun dia, Ramadan tak Ramadan, takwa dia. Mustaghfirin itu sama juga. Mau Ramadan tak Ramadan, waktu sahar tak waktu sahar, dia menyatu istighfar pada hidup. Tapi kalau yastaghfirun, lagi mood dia istighfar dia. Kalau lagi galau lewat, hilang istighfar. Sama juga tattaqun, janji Allah la'allakum tattaqun, masih berproses puasa ini. Bisa jadi menghantarkan orang menjadi takwa, bisa jadi tidak, karena ongoing proses la'allakum tattaqun. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tidak melihat kalimat itu, tapi mau mustaghfirin, mau yastaghfirun, Allah kaitkan waktunya dengan sahar. Sahar itu ya waktu yang kita makan sahur. Jadi sahar itu waktunya kita makannya makan sahur. Jadi kalau dihitung para ulama, sahar itu 30 menit sebelum azan subuh, disitulah waktu sahar. Maka makan sahur itu di waktu sahar. Ibu jam berapa makan sahur? Jam 1 Ustaz. Itu tak makan sahur, namanya itu mentong namanya. Makan malam. Ya sahur itu di waktu sahar itu. Maka kan begitu hadis Rasul. Yang disunnahkan itu memperlambat makan sahur, mempercepat berbuka. Tapi jangan tekstual betul dipahami hadis. Belum lagi kata Ustaz juga ada hadis itu dipercepat berbuka Ustaz. Belum lagi ada libasnya sudah bubur. Hari itu berbatal puasa. Sama yang takhir, dia takhirkan, didekatkannya waktunya menjelang azan subuh untuk menguatkan hikmah. Bayangkan dulu kalau ada orang yang sahurnya itu jam 1 dengan orang yang jam 5 kurang 10, itu bedanya hampir 5 jam gitu. Itu yang jam 1 itu nanti jam 11 siang udah terkapar aja orang. Karena terlalu panjang dia lama makan sahur. Maka Bapak Ibu kata Rasul, barokah. Sahur itu bukan persoalan banyak, tapi persoalan barokah. Ya Rasul tekan satu teguk air saja dengan kurban cukup. Ada orang makan sahur ini macam dendam ya.
besok ini puasa ini harus 3 kali tampu ini, 3 kali tampu teh manis, susu, birben, suplemen, madu. Jam 1 itu kapan itu Nah itu bukan persoalan banyak, ini tidak. Maka saya sering ilustrasi Bapak Ibu, kalau ada punya saudara di daerah pesisir, saya tak menyebutkan yang kerja bangunan, tapi pesisir. Kalau punya teman Bapak Ibu yang mereka kerjanya melaut, mengambil kerang, mengambil ikan, itu luar biasa. Di bawah panas terik matahari, mereka tetap puasa. Gelombang dengan ayunan ombak tetap puasa. Kalau dibanding dengan kita, boleh jadi lebih hebat gimana orang budayawan. Kita ini di rumah ber-AC, di mobil ber-AC, di masjid ber-AC, itu pun tidur aja bawah. Mereka berjibat mencari nafkah sampai akhirnya nanti di rumah berbuka, baru berbuka dengan panas terik dan sebagainya. Itu barokah dan kekuatan di niat. Walaupun Bapak Ibu ada juga yang mereka itu berangkat melaut itu, perhatikan ini. Begitu mereka berangkat turun habis sahur, dipesankan juga istrinya, "Dek, buat juga bontot abang, bekal abang." Kata istrinya, "Kenapa abang bawa bekal tapi puasa?" Ini jaga-jaga aja nih. Mana tahu masuk angin tadi mati pula di laut juga. Maka dibuat istrinya satu rantang. Akhirnya Bapak apa yang terjadi? Setiap hari bawa bontot dibuat istri. Begitu pulang kosong rantang. 30 hari begitu. Kata istrinya, "Ini bang nampaknya tak puasa terus ini, tak tahan saja." Maka puasa hanya setengah hari. Kalau begitu tak puasa tidak. Setengah hari ini pun kalau ditambahkan setengah bulan juga ini. Itu Abu Nawas milenial juga itu Bapak Ibu. Maka ada setengah hari lanjut dia terus. Karena itu kekuatan azam di niat. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang mau kita petik dari ayat ini adalah yang mahal itu dan boleh kita terabaikan. Ternyata Allah mengikut sertakan menyamakan waktu sahar dengan istighfar. Sampai ada satu perdebatan para ulama, mana lebih aula wal afdal, baca Quran di waktu sahar atau istighfar? Mereka menyebut istighfar karena merujuk pada itu yang tak bisa tafsir. Memang istighfar. Wabil asharihu yastaghfirun. Maka dalam hadis qudsi ini Allah menunggu kita setiap waktu sahar. Maka Allah turun yanzil dalam makna bukan zatnya tapi rahmat Allah. Allah tunggu. Di waktu sahar itu akhirul lail itu waktu sahar. Siapa yang datang padaku minta ampun, kuampunkan. Siapa yang meminta bagiku, kukasih. Siapa yang ada hajatnya Allah kabulkan hajat. Maka Allah menunggu. Persoalannya, datangkah kita menuju Allah untuk berdoa, untuk istighfar dan mohon dikabulkan hajat-hajat kita. Dan itu bukan hanya Ramadan. Setiap waktu sahar ditunggu Allah. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu, ditunggu Pak Jokowi satu mobil, saya mau satu mobil berangkat ke tebing tinggi jam 2. Itu Bapak Ibu jam 12 sudah nyampe di tempat menunggu Pak Jokowi. Ini bukan Jokowi, ini bukan presiden, ini bukan gubernur. Penguasa alam, pencipta alam mengatakan, begitu waktu sahar aku siapkan 3. Maka kalau tak kita raih Bapak Ibu, itulah yang namanya jahil murakkab. Kita bodoh dan tak mampu untuk menikmati, menangkap anugerah Allah yang cukup mahal. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka saya akan menyebutkan 2 riwayat tentang istighfar dan mudah-mudahan menguatkan hati kita sebagai penguat kisah ini. Satu adalah apa yang terjadi ketika Hasan Al-Basri didatangi 3 orang. 3 orang ini bertanya dengan 3 hal yang berbeda. Satu mengatakan, "Ya Syekh, saya sudah lama menikah, tak kunjung dikasih Allah keturunan. Apa yang bisa saya lakukan?" Kata Hasan Al-Basri, "Al-iktsar al-istighfar." Banyakkan istighfar. Yang satu lagi, "Saya punya penyakit lama tak sembuh dan saya sudah capek berobat. Apa yang bisa saya lakukan, Syekh?" Jawabannya sama, "Al-iktsar al-istighfar." Banyakkan istighfar. Yang satu lagi, "Saya lama masa pengabdian bekerja, gaji saya tak naik-naik, jabatan tak meningkat. Apa yang bisa saya lakukan?" Jawaban sama, "Al-iktsar al-istighfar." Banyakkan istighfar. Ini Bapak Ibu jawaban beliau nih. Kalau dilihat cerita tasawufnya, nampaknya kasar ini Hasan Al-Basri.
tahunya dia, boleh jadi sudah istighfarnya dia tapi sedikit. Maka kata Hasan al-Basri, banyakkan istighfar. Begitu pula yang 3 orang itu bertanya, wahai suamiku, kenapa 3 orang dengan masalah yang berbeda kau jawab dengan jawaban yang sama? Pertama kata Hasan Basri, mereka yang 3 itu sudah capek ikhtiarnya, sudah capek usahanya, bekerja sudah lama, yang tak punya lama sudah berobat, yang sakit panjang perobatannya. Kalau begitu, yang salah bukan ikhtiarnya, tapi hubungan batinnya, vertikalnya dengan Allah. Boleh jadi banyak hijab-hijab kesombongan dan banyak hal yang harus dia bersihkan dengan istighfar. Yang kedua kata Hasan al-Basri, yang aku sampaikan bukan kalamku, itu kalam Allah. Bisa lihat Bapak Ibu pada surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ada 5 dalam ayat ini. Orang yang ahlul istighfar itu 5 dikasih Allah. Dan dikasih Allah bukan di akhirat, di dunia. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu ghaffar. Ghaffar itu bukan hanya diampunkan, tapi dimuliakan Allah. Walau bentuknya ghaffar, cukup ghafir, tapi tak ghaffar. Maka bisa kita lihat di tengah masyarakat kita, ada orang semenjak muda luar biasa maksiat, tapi begitu setahun dia taubat, istighfar, dia amalkan, apa yang terjadi Bapak? Seolah-olah ingatan orang tentang dia yang jelek itu dihapus oleh Allah. Tak ingat orang lagi tentang kejelekan. Yang diingat orang sekarang, dia itu sudah ke masjid, sudah taubat, sudah sujud rukuk di hadapan Allah. Itu maknanya Allah muliakan, Allah angkat dia, dan Allah muliakan dia di hadapan manusia. Innahu kana ghaffar. Kedua, yursilis sama alaikum midrar. Allah turunkan hujan barakah. Maka orang yang semakin banyak istighfarnya, Allah berkahi hidup. Panjang umurnya makin dekat dengan Allah. Banyak jabatannya makin dekat dengan Allah. Makin banyak asetnya, makin rajin berinfaknya, makin banyak memberi. Maka kalau sebaliknya, naik jabatannya, panjang umurnya, banyak asetnya, tapi bakhil dia, nah itu istighfar sebaliknya. Datang proposal tak ada, datang sumbangan tak ada. Sampai ada istilah, kalau bapak itu jangan diminta-minta lagi. Kalau bapak itu dosanya pernah minta, saya kasih gitu. Dosanya pernah kasih. Nah, kalau itu selesai udah. Maka kalau itu terjadi bukan barokah, tapi dibuat jadi hasil istighfar. Dituhmat Allah dia dengan kenikmatan, tapi dia jauh dari Allah. Lalu banin bi amwali wa bani. Allah kasih amwal. Kalimatnya jamak, Bapak. Maka ahlul istighfar dikasih Allah harta kekayaan. Dikasih Allah dengan jalan yang tak pernah dia duga. Ini sebutkan Rasul, man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, hatinya yang sempit dilapangkan Allah, rezekinya yang bermasalah Allah luaskan, dan Allah kasih jalan solusi persoalan hidupnya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah dia duga. Kalau dia luzum, apa luzum? Dia lazimkan dalam kehidupannya istighfar. Lalu banin itu anak keturunan. Dia tak punya anak, begitu ahli istighfar dikasih Allah keturunan. Ini dulu pernah Bapak Ibu ketika khutbah di Masjid Agung, saya masih ingat 3 tahun yang lalu. Karena ramai jamaah di masjid, tak tahu kita siapa mana. Tapi 3 tahun kemudian pengajian di Johor subuh datang bapak-bapak. Ustaz, 3 tahun yang lalu pernah ayat disampaikan waktu khutbah di Masjid Agung. Saya sudah lupa. Apa masalah? Waktu itu saya belum punya anak. Sudah 12 tahun menikah. Jadi mungkin cara Allah untuk menunjukkan apa yang sampaikan itu benar bulan. Kira-kira begitu. Lalu apa yang melakukan? Begitu saya tahu itu janji Allah. Karena ayat ini kan janji Allah gitu. Bukan janji Rasul. Banin Allah kasih keturunan. Lalu yang kami lakukan, Ustaz, habis sholat berdua-dua kami suami istri istighfar pada Allah. Istighfar, bukan salah satu ya. Dua-dua habis sholat berjamaah istighfar dua-dua. Sekarang alhamdulillah Ustaz sudah 1 tahun umur anak kami. Maka Bapak Ibu ini sampaikan, mohon maaf kalau ada yang belum dikasih Allah. Jangan pergi di dukun dan di dukun masuk hutan keluar hutan. Nah yang gunung tadi yang mengasih anak itu bukan jin dan setan. Yang mengasih anak itu tetap Allah.
Allah. Dia dekatkan, Allah sebutkan wa banin, jalan untuk mendapatkan itu istighfar. Maka kalau ada yang belum istighfar, suami istri dia bangun tengah malam setengah jam istighfar menangis orang itu, maka tak ada yang mustahil bagi Allah. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. 90 tahun istrinya divonis mandul. Kata Zakaria, rambutku sudah putih Jibril, tulangku pun sudah rapuh. Tak mungkin. Kata Jibril, tak ada yang tak mungkin. Bagaimana? Minta pada Allah, istighfar dan mohon pada Allah SWT. Bayangkan kau 90 tahun hamil istri Zakaria, bukan mama muda, nenek atau hamil. Cuman cukuplah Zakaria. Jangan ada atau mau coba terus tak terjadi juga itu udah. Yang atau dah cukup, berhenti dah cukup. Cuman ayat itu ingin menguatkan tak ada yang mustahil bagi Allah. Soal kun fayakun, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa yaj'al lakum jannat anhar. Allah kasih kebun-kebun yang luas, yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir. Maka kalau dilihat yang 5 ini, itu 5 di dunia, bukan di akhirat. Allah muliakan, Allah berkahi, kasih anak, kasih harta, Allah berikan fasilitas di dunia. Kalau dia ahlul istighfar. Terakhir Bapak, ini riwayatnya dari Hasan Al-Basri. Ini Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan hafal jutaan hadis dan punya musnad Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Benar ya, mazhab Hanbali. Satu ketika Ahmad bin Hanbal, tak ada angin, tak ada hujan, tak diundang, tak dijemput, kuat hatinya, teguh betul berangkat ke Mesir. Satu riwayat menyebutkan ke Mesir. Sampai di Mesir, Isya, tak ada penginapan. Berencanalah Ahmad bin Hanbal i'tikaf dan menginap di Mesir. Tapi ternyata penjaga masjid luar biasa garangnya. Mungkin ketua BKM garang juga, mungkin itu ya kan. Maka ke bawah garang, tak boleh tidur di masjid. Dia panggil, ya Syekh, ukhruj, keluar. Saya tak ada penginapan, izinkan saya i'tikaf dan tidur. Tidak boleh, ukhruj. Akhirnya keluar Muhammad. Padahal dia tak tahu yang diusirnya ini ulama internasional di zamannya itu. Lagi-lagi tak ada WA, tak ada Facebook, tak ada FB, belum tak ada Twitter. Sekarang kan YouTube, kemana-mana Ustaz ceramah apa YouTube, tahu Ustaz itu. Saat itu tak ada itu, tak tahu dia diusirnya ulama besar wali Allah Ahmad bin Hanbal. Dia katakan ya Syekh itu pun dia maknai bukan orang alim. Berdasarkan 3 makna Syekh. Orang kaya berat, Syekh juga. Orang alim betul-betul alim, Syekh juga. Orang tua renta, Syekh juga. Itu perlu kita cermati Bapak Ibu. Jangan nanti ada orang Arab Syekh pegawai nanti bangga karyawan. Udah hebat karyawannya gitu. Rupanya dia anggapnya tua renta. Awal masih muda, dia anggapnya maknanya Syekh tua renta. Sama Ahmad bin Hanbal begitu, dia anggapnya tua renta, orang tua keluar, bukan orang alim. Sampai keluar Ahmad bin Hanbal, lalu di teras Ahmad bin Hanbal tetap mau tidur. Lalu dia katakan didatanginya, sampai kalimat itu diberikan bukan ukhruj, roh, sama-sama roh kau keluar dari sini. Begitu kasarnya, ditolaknya sampai keluar pagar masjid. Ayat yang menarik. Begitu keluar, di samping masjid ada pembuat dan penjual roti. Dia panggil di sini aja dia. Di rumahku, tapi tunggu aku selesai jualan. Ketika Ahmad bin Hanbal duduk, dia amati ada amalan yang unik dari si penjual roti. Semua aktivitasnya dia ikutkan dengan astagfirullah. Mengadon, mengambil tepung, membungkus, menjual, astagfirullah. Lalu tanya Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, berapa lama kau amalkan istighfar model begini? Karena biasanya orang istighfar habis sholat itu pun 3 kali. Kalau tak sibuk, kalau sibuk cicing juga ya tak istighfar, itu ada istighfar itu. Ini dia lihat segala gerak istighfar. Lalu dijawab lagi, wahai Tuan Syekh, aku telah mengamalkan ini semenjak dari muda. Sudah begitu saya bawa. Kira-kira kalau dia kita kantoran lagi mau menulis astagfirullah, membuka tasnya, semua istighfar dia ikut. Lalu kata Muhammad, mal manfaat. Ahmad bin Hanbal faham apa yang kau rasakan manfaatnya.
Ini kalau kita kutip kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, innama awrada alaikal wali. Sesungguhnya orang-orang yang wirid, maka Allah kasih wali. Wali itu anugerah. Karena dalam waktu yang panjang pasti dia dapat wali. Kira-kira begitu versinya Abdullah Muhammad. Lalu kata tukang roti, wahai Tuhan Syekh, semua yang aku minta asalkan kuangkat tanganku, qabul. Dijawab Allah. Asalkan diangkatnya, bahasa kita ini cair. Ada tak cair? Awak mengangkat naik turun berbulan-bulan tak cair-cair. Beku sampai kita. Dia saja diangkatnya cair. Begitu dia. Cuma wahai Tuhan Syekh, satu pada permohonanku pada Allah yang sampai sekarang belum dikabulkan. Apa itu? Saya pernah berdoa pada Allah, ya Allah, sebelum Engkau cabut nyawaku, izinkan aku ketemu dengan ulama besar yang namanya Syekh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal terkejut karena dia tak kenal yang di depannya Ahmad bin Hanbal. Lagi-lagi kita ada WA juga cerita, tak tahu dia bahwa di depannya Ahmad bin Hanbal. Begitu disebutnya berdiri Ahmad bin Hanbal. Wahai fulan, barulah aku sadar kenapa hatiku kuat betul pengen datang ke tempat ini. Aku tak diundang dan tak dijemput. Aku baru sadar karena kekuatan istighfar mulai. Maka Allah gerakkan hati dan langkahku sampai ke tempat ini. Jadi istighfarnya itu macam magnet, medan magnet yang kuat. Semua yang baik tersebut termasuk digerakkan Allah Ahmad bin Hanbal. Padahal cocoknya yang datang menjumpai Ahmad bin Hanbal itu tukang roti. Tapi di balik Allah seorang imam mujtahid bahkan wali datang pada seorang tukang roti yang ahlul istighfar. Maka nanti saya menyebut kewalian Ahmad bin Hanbal itu banyak riwayat. Satu ketika pernah Ahmad bin Hanbal itu pengajian subuh lagi ngaji, datang orang dari luar. Syekh, tolonglah ruqyah adik kerasukan, tolong Syekh. Tidak bisa saya pengajian, tapi saya tinggal. Tolong Syekh. Lalu kata Ahmad bin Hanbal, sudah, bawakan sendal pada saudarimu yang kerasukan. Sendal. Dia pun agak bingung juga, kenapa sendal? Cuma karena dia ini dibawa dilarikan. Begitu dibawanya sendal Ahmad bin Hanbal, belum lagi masuk ke rumah, masih di pintu. Sudah sehat adiknya itu dan lari jin. Itu baru sendal Ahmad bin Hanbal. Belum Ahmad bin Hanbal. Awak sekarang meruqyah orang sampai menjerit-jerit segala kul habis. Allahu la ilaha dia wala ya'budu dihatamkan. Tak begitu kali. Bukan persoalan, bukan ayat yang salah ya. Yang peruqyah itu tauhid keyakinannya belum dulu. Begitu persoalan. Maka nanti belakangan yang hebat itu kan cerita Habib Umar bin Hafid yang di Yaman dari Mustafa. Ada murid dari Kalimantan kerasukan saudarinya. Itu cukup dikirimkan foto wajah Habib Umar bin Hafid sama orang yang kerasukan, ditunjukkan. Sadar, foto saja ditunjuk. Kita mau belajar ketinggalan sama kawan, tetap juga melawan juga ini. Maka ini kita sembuhkan persoalan ayat salah, tapi peruqyahnya boleh jadi baru itulah yang dia baca ayat kursi. Kawan sudah lazim keyakinannya dulu dengan ayat kursi. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka melalui dua riwayat ini dan ayat surah Nuh tadi menguatkan kita. Jangan luput begitu sahar amalkan istighfar. Jangan sibuk makan sahur sampai habis waktu. Ibu-ibu harus makan sahur, cuci piring boleh dia. Cuci piring, cuci hati, habis waktu sahar dan dia tak beramal istighfar pada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Mengapa penting istighfar? Dua, kata para ulama. Istighfar itu untuk bersihkan zulmah, kegelapan. Apa kegelapan itu? Maksiat, riba, gitu ya, berbuat maksiat dan sebagainya. Tapi ada anwar itu cahaya. Kita ini Bapak Ibu sekarang yang sholat ini ada cahaya. Taat patuh pada Allah itu dapat cahaya. Ahlu tahajud, gitu ya, ahlu duha, baca Quran, gitu ya, sedekah itu cahaya. Cuman jangan salah, cahaya itu bisa disusupi sombong. Muncul kesombongan. Tahajudku yang paten di masjid. Punya kita kenapa dia? Orang tak ada tahajud, sedekahku yang paten.
Kalau tak ku bantu si fulan itu tak jadi orang. Kalau tak ikut aku di panitia masjid tak begini masjid. Oh, itu bahaya. Disusupi kesombongan. Maka hati-hati. Kalau kita haji hajah bahwa jangan sempat begitu dipanggil orang, Assalamualaikum Pak Haji. Gembira dia jawab, Waalaikumsalam. Satu ketika tak pakai haji, Pak Ahmad kan? Diam. Pikir kau minta haji awak. Haji hajah itu bisa mengetes kita, boleh jadi disisipi dengan kesombongan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka tetap terapinya adalah istighfar. Mau dimuliakan orang, disanjung orang, istighfar. Mau dihina orang pun istighfar. Kita boleh jadi dimuliakan orang tahan kita, tapi dicaci orang tak tahan. Maka satu lihat pernah Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia tidur di masjid, kata sama macam cerita Ahmad bin Hanbal. Kata penjaga masjid keluar, Syekh tidak. Akhirnya ditarik oleh penjaga masjid kaki Syekh Junaid Al-Baghdadi sampai keluar, ditarik. Ulama besar, sufi besar, ditarik sampai di luar. Apa yang dilakukan Syekh Junaid? Ketawa Syekh Junaid, Alhamdulillah ya Allah, masih kau ingatkan dan kau hinakan aku ya Allah. Padahal Bapak Ibu kalau sempat dikatakan jadi kata kau, jadi kata itu cuma tidak. Tetap dikatakan Alhamdulillah ya Allah, engkau masih hinakan aku, engkau masih ingatkan aku tidak menyombongkan diriku dengan kealimanku, kewaraanku, kejuhudanku dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah ada perasaan dalam hati kita menganggap suci awal, itu penyakit. Istighfar. Menganggap alim gitu. Ada orang misalnya ada guru, semua menjunjung tangan. Ada satu muridnya bandel, tak dijunjungnya tangan guru. Kan kau pikir tak guru aku di sini? Kena. Sedikit-sedikit saja mainan setan ketika dia masuk pada anwar cahaya. Kalau yang begitu hanya satu bab. Apa itu? Fastaghfiru. Dia lazimkan, dia amalkan istighfar. Semoga Allah bimbing, lembutkan hati kita dan diberikan Allah kita pertolongannya dan fadilah-fadilah istighfar. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.